muliakan para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh obat, tokoh bangunan, tokoh campuran, salah tampui. Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf jikalau saya tidak bisa sebutkan nama tak satu persatu beserta gelar dan jabatannya. Karena kalau saya sebutkan namanya satu persatu beserta gelar dan jabatan, insya Allah jam 12 malam tidak selesai ceramahnya. Jamaatan Qiratul Maut yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara tentang kematian, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan di dalam firman-Nya, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Bahwa sengaja Allah menciptakan hidup dan mati, yaitu sebagai ujian dan cobaan bagi manusia. Ahsanu amala, siapa yang terbaik amalnya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Jamaatan Qiratul Maut yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tapi Pak Bu, mohon maaf, malam ini malam ke-40 di almarhumah. Mohon maaf Pak Bu, malam ini mungkin tidak terlalu lama ceramah di tabik. Karena pertama, kalau lama ke ceramah nanti banyak yang mengantuk, tadodots. Yang kedua, tidak terlalu lama ceramah karena jauh rumahku kodong di Maros, perumahan Haji Bancat, Jalan Nangka. Nanti banyak pohon nangka dilewati baru sampai ke situ. Yang ketiga, tidak terlama ceramah karena mau nonton sinetron Aini Malaikat Tak Bersayap. Nah bilang ibu-ibu gak singkam may alian doh, tapi tidak singkam mabatan nah. Jamaatan Qiratul Maut yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kematian itu Bapak Ibu sekalian, sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwasanya adalah salah satu ujian yang terberat yang akan kita rasakan semua, dan pasti semua akan mengalaminya, betul. Makanya Allah sudah ingatkan kita di dalam firman-Nya, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'." Dan kami, kata Allah, akan menguji, akan memberikan cobaan kepadamu, minal khauf, dengan sedikit ketakutan, wal ju', kelaparan, wa naqsin minal amwal, kekurangan harta, wal anfusi wat thamarat, jiwa dan buah-buahan, wa basyir sabirin, maka berikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Timbul pertanyaan Pak Bu, yang mana yang dimaksud dengan orang-orang yang sabar oleh Al-Quran? Bu, halo Bu, ditahu itu apa itu sabar? Ditahu? Sabar itu Pak Bu bukan 10 baribasa anu mengon tuh. Sabar itu bukan ketika ia menunggu arisannya naik 14 midilot itu arisan tidak naik-naik namanya, nah tidak na bombeki ketuanya, bukan itu. Yang dimaksud dengan sabar, apakah yang dimaksud dengan sabar itu ketika suaminya diseleding sama janda piran dan tidak pergi mempasimbung? Bukan juga. Akan tetapi yang dimaksud dengan sabar yaitu alladzina idza asabatuhum musibah, apabila ia tertimpa musibah, qalu, mereka mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini semua adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi apa semua yang kita miliki, bahkan derita, meskipun derita saja Bapak Ibu sekalian, itu semua adalah titipan milik Allah dan kita semua akan kembali kepada Allah. Sehingga orang-orang sabar itu Pak Bu, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah, mereka itu diberikan rahmat dan ampunan oleh Allah, wa ulaika humul muhtadun, dan digolongkan oleh Allah sebagai orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Bu, halo jamaah, mau kita dirahmati oleh Allah? Mau kita diampuni dosa-dosa tak? Mau kita dapat petunjuk? Mau lunas cicilan tak? Dibayar ki. Karena saya lagi motongkan lunas cicilanku. Jadi kalau kita ingin dirahmati, diampuni dan diberikan petunjuk oleh Allah, maka kuncinya adalah
sabar. Karena kita semua pasti yang namanya manusia akan diuji oleh Allah, dan tentunya harus kita sabar semua, betul? Makanya Bapak Ibu sekalian, itulah sebabnya kita hadir malam ini walaupun sudah 40 malam, 40 hari meninggalnya almarhumah Devi Permatasari. Maka tujuan kita sebenarnya hadir di setiap acara seperti ini hanya ada 3 Bapak Ibu sekalian. Tujuan tak hadir seperti ini. Yang pertama, tujuan tak hadir seperti ini tazkiratul maut, walaupun sudah 40 hari 40 malam meninggalnya almarhumah, yaitu sebagai menghibur keluarga yang ditinggalkan almarhumah. Man azza musaban falahu mithlu ajrihi. Siapa yang datang menghibur orang yang tertimpa musibah, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang terkena musibah. Datang ke semua malam ini Bapak Ibu sekalian, niat ngasih ke rapu-rapu anda bangia insyaallah apalanta pahalanta singkam may kigapaya anjo nagapaya turitabaya pacoba. Sama pahalata yang didapat dengan orang-orang yang ditinggalkan almarhumah. Yang penting Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, kita datang seperti ini untuk menghibur, bukan menyusahkan. Karena kenapa? Mohon maaf Pak Butabi, biasa ada orang bukan datang untuk menghibur keluarganya almarhum atau almarhumah, tapi datang pergi menyusahkan. Disiapkan air minum, minta kopi, balala. Disiapkan kue, minta konro, baju mantung diseleding. Tidak disiapkan apa-apa, cari Pak bungkus, Columbus, kelompok bungkus-bungkus. Mengelak lagi, Pak Ustadz tidak mak bungkus dia saja. Cocok ibu tidak mak bungkus, kita pindah. Anaknya bawa 3 bungkus pulang ke rumahnya. Kerjasama yang baik. Saya Pak Ustadz 1 dibungkus, cocok ibu 1 dibungkus, tapi tidak bisa tertutup Pak bungkusnya. Nah double lagi kantonna. Jangan bagi ibu ceritakan nggak kalau masalah begini. Nah saya minahina Pak bungkus-bungkus kah. Tapi Bu halo jemaah. Makanya Bu terus terang, karena memang kan biasa kalau pulang ke acara begini kan ada itu bungkusan dibawa. Terus terang Bu, saya itu biasa itu bungkusan ku bawa setiap pulang ke acara begini, itu jarang ku masuk ke rumahku. Kenapa? Selalu singgah di tetanggaku. Karena baru ku parkir mobilku, bertanya nih tetanggaku, Ustaz dari mana Ki? Kira-kira Pak Bu, kalau bertanya begitu tetangga ya, nah begini gayaku pulang, kira-kira apa mau ku jawabkan? Main futsal ya, tidak mungkin bilang dari ke futsal atau dari ke Pantelosari, pasti bilang dari ke Taksia karena nak tahu ke jam pulangku, betul. Makanya Pak Bu, untuk membuktikan bahwa ini malam betul-betul dari ke Taksia, kasih Mak. Kalau ada Pak, kalau ada alhamdulillah, kalau tidak ada usahakanlah. Tapi Pak Bu mohon maaf main jak. Tapi mohon maaf boleh tapi terus terang. Kalau memang Pak ada bungkusan, tapi tidak berharap ya. Tapi kalau ada Pak bungkusan itu sebentar dibungkuskan, minta tolong Kak Bu Kodong tandai lalu Pak bungkus na pangagia sama pancaramanya. Kenapa kemarin waktu depan nak geremol tak sia tak tukar ki goeku. Itu kena pengajian ambil pancaramanya. Bila pancaramanya ambil pengajian, mau ke telepon pengajian, tidak enak kakak sampai orang di rumahnya. Terpaksa ku bawa Tommy Kodong pulang sampai ke rumah ku buka ke alhamdulillah ternyata tahu Amanda Brownies. Ku buka patutuna deh panada. Nah kasih kita pindah prenya juga. Terpaksa dimakan itu panada rasa Amanda di arah mami Pak bungkusna. Tapi Pak mohon maaf main-main ya. Jamaah tadzkiratul maut insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sekalian datang ke seperti ini yaitu untuk menghibur keluarga almarhum yang ditinggalkan. Lalu yang kedua, tujuan kita datang menghadiri tadzkiratul maut yang seperti ini yaitu untuk sama-sama mengingat kematian. Betul. Kafabil mauti wa'idhan. Cukuplah kematian itu menjadi nasihat. Itulah sebabnya kata Imam Al-Ghazali, sesuatu yang paling dekat di dunia ini, yang paling dekat dengan kita bukan orang tua tak, bukan saudara, bukan anak ataupun cucu, namun yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Saking dekatnya kematian Pak Bu, kalau umur tak sudah masuk 40 menuju 45, jemaah ada di sini umurnya 40 menuju 45 banyak. Tapi dengar ke 40 yang 45 umurnya.
Kalau masuk umur tak 40, 45 menuju 45, maka itu malaikat maut pencabut nyawa natatak maki najanjam maki pintu 70 lalang na sialo sipatang. Malaikat menatap kita 70 kali dalam sehari semalam. Kemudian Bapak Ibu sekalian, masuk umur tak 50 menuju 55, maka datang peringatan dari Allah. Itu berupa penyakit. Maka bermasalah itu satu-satu badan tak. Pertama, bermasalah pinggang tak. Kemudian turun ke paha, lalu turun lagi ke lutut, turun lagi ke betis, turun lagi ke kaki. Di mana buktinya Pak Bu kalau ini tanda-tanda sudah muncul, ini peringatan sudah ada? Coba bagi Pak Bu lihat ki, perhatikan sebentar. Setelah mendengarkan 15 menit ceramah, maka di situ bisa dilihat tanda-tandanya. Kalau ada orang sedikit miring ke kanan, sedikit lagi balik ke kiri, sedikit lagi nak kasih lurus kakinya, tidak lama nalipat lagi kakinya, itu nalipat semumi kakinya. Kalau ada yang seperti ini, mohon maaf Pak Bu, berarti itu sudah datang peringatan dari Allah bahwa kita harus makin banyak-banyak istighfar, jangan makin marah-marah. Karena mohon maaf tapi biasanya tahun sari karim pari si dongkona, pari si kulang tuna umat cucuna nak keluar rengasin ji. Terutama jo nenek-nenek kata pita nenek-nenek kan rini. Ini harus dipakam manjo. Mohon maaf biasa begitu. Pokoknya apa saja, mana apa yang pentingnya nak keluar roy, yang penting ada nama rai. Tapi insyaallah tidak ada begitu di sini. Makanya Pak Bu, itu sebenarnya penyakit yang Allah berikan kepada kita dua saja. Yang pertama, Allah ingin mengangkat derajatnya, dan yang kedua, Allah menghapuskan dosa-dosa tak. Makanya kalau ada sakit-sakitan sedikit, jangan makin kulraring, jangan makin marah-marah, justru perbanyak berzikir supaya insyaallah menjadi pahala dan Allah bersihkan dosa-dosa tak semua. Jadi mohon maaf Pak Bu untuk menghidupkan suasana dulu malam ini dan menjadi pahala untuk almarhumah Ibu Devi Permatasari binti Abdullah. Sama-sama dulu berzikir di istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tapi Pak Bu satu kali lagi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jemaah, bagaimana perasaan tak zikir semua? Enak Bu, ada itu zikir yang bisa menghilangkan capek-capek. Di sini banyak pekerja. Biasa kalau pagi pergi maki kerja, pergi maki menjual, malam ki sakit semua badan, betul, capek maki semua. Bahkan jangankan kerja ki yang tidak kerja saja, tinggal jadi di rumah tak parutu segi anak cucunta, nah capek maki kalau malam. Nah itu Bu ada zikirnya diajarkan oleh guru tak, kalau diamalkan ini zikir insyaallah hilang capek-capek kan. Saya pernah tanyakan langsung ke guru tak, Puang, beliau umurnya kurang lebih 90. Apa rahasianya? Karena beliau sampai sekarang masih keliling ceramah. Apa rahasianya Puang sehingga kuat seperti itu? Apa nak bilang guru tak? Bilang ini saja amalkan zikir nak. Karena beliau 2 jam ki masih sanggup ki baca kitab. Nah kita 1 jam ki saja dengarkan ceramah sebentar, banyak nih panas pantatnya. Nah beliau 2 jam masih sanggup ki. Apa rasanya Puang? Nah bilang nak amalkan saja ini zikir sebelum tidur, insyaallah hilang capek-capek kan. Apa itu zikirnya Bu? Mau kita tahu ki? Mau? Yakin dan percaya yang hadir malam ini semua hafal, tapi tidak ditahu ki apa fungsinya itu zikir. Gampang Ibu, dihafal semua ji. Apa itu Bu? La haula wala quwata illa billah. Sebelum tidur ki naik maki dipatin ruanta di kasarota, iya ki baca mi anju zikir kali anjonua zikir kah. Bagaimana caranya Pak Bu? Coba diangkat tangan ta seperti ini. Inaki di tempat tidur ta sebelum latihan pertama ki baca mi pin 7.
La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah 7 kali. Kemudian diusap di wajah ta, naik di kepala ta, lalu ke belakang disapuang ngasang seluruh batang kaleta, seluruh kaki, seluruh badan ta sampai ke ujung kaki. Setelah itu Pak Bu jangan lupa minum susu beruang. Tapi susu beruang bonus kita jentojeng ya. Iya kalau yakin ki insya Allah alangnya ki capek-capek ya. Tapi kalau mau kita tambah susu beruang atau energi ponsel lebih baik Pak Bu pokoknya ngindem mama kita pun baribasa. Jemaah tadzkiratul maut yang salat rahmat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang ketiga, tujuan hadir malam ini yaitu untuk sama-sama mendoakan almarhumah. Jadi tidak ada lagi yang ditunggu oleh almarhumah kecuali doa semua yang hadir malam ini, terkhusus keluarga, orang tuanya, saudaranya. Makanya Pak Bu, halo. Kalau ada anak tiga, usahakan ibu, satu jadi tentara, satu jadi polisi, yang satunya kasih jadi ustaz ki, kasih masuk pesantren, supaya ada yang doakan ki kalau meninggal. Betul? Kira-kira Bu, siapa yang mau diharap doakan ki? Halo, jemaah, siapa mau diharap doakan ki kalau meninggal ki? Suami tak, jangan makin harap ki. Kenapa meninggal ki kawin lagi? Tapi bukan ji suami di sini ada, bukan ji. Suami di Perancis ji begitu. Ya begitu, jangan harap suami tak. Iya, kawin lagi. Ada temanku pernah protes sama saya, marah-marah. Ustaz, kenapa itu saya tetanggaku, kenapa buat itu sampai hatinya itu tetanggaku. Bilang, pelan-pelan ki Pak Sopir. Bicara dulu baik-baik. Bilang, kenapa memang ki? Masa istrinya baru 2 bulan meninggal, masih bahas di kuburannya, menikah lagi suaminya. Ku bilang sama itu temanku, tidak seberapa jadi itu. Saya temanku lebih parah apalagi, lebih parah apa poin. Bilang kenapa memang Ustaz? Saya temanku masih hidup, istrinya kawin bisa ding. Ini lebih hebat apa lagi. Jadi jangan mengharap ki suami tak kalau mau kita doakan, tapi insya Allah suami tak ada di sini doakan gitu semua. Betul Pak? Hidup janda pirang. Salah tapu ini. Jemaah tadzkiratul maut yang salat dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu sekalian, makanya Bu itu orang meninggal tidak ada lagi yang ditunggu kecuali doa. Almarhumah meninggal walaupun sudah 40 hari menunggu doa atas semua terkhusus dari keluarganya. Makanya Bu, sebaik-baik doa itu ialah membacakan 30 juz Al-Quran seperti tadi dibacakan anak-anak semua. Fa'in khatimul Quran kata Imam An-Nawawi. Apabila dibacakan Al-Quran orang yang sudah meninggal dunia, fahuwa hasanun, maka itu lebih baik. Kalau tidak sanggup ibu bacakan Al-Quran 30 juz, surah Yasin saja, niatkan almarhumah. Tidak sanggup lagi bacakan surah Yasin, Ustaz panjang dulu, ada kedua yang pendek, Al-Fatihah saja, alhamdulillah. Tidak sanggup lagi alhamdulillah bacakan ini, mari kita talasa. Namanya alhamdulillah tuna salawat tuna baca. Iya, niatkan saja. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau kita mendoakan orang meninggal, perlu diperhatikan menurut ulama hakiki bahwa kalau kita meninggalkan orang meninggal, mendoakan orang meninggal itu Pak Bu, harus ki itu disebut nama lengkapnya. Misalnya almarhumah Devi Permatasari binti Abdullah nih, disebut ki bintinya. Kalau perempuan, laki-laki binnya. Kenapa? Dalam ilmu tarekat dijelaskan bahwasanya itu kalau orang meninggal banyak sama namanya di sana. Makanya ketika kita mendoakan namanya dan tidak ikut bintinya atau bingnya, itu menjadi rebutan doanya. Dia harap dianggap, weh saya doakan ini. Kenapa nak kau? Nah singkam area, berarti sekarang kita doakan. Makanya Bapak Ibu sekalian kata ulama hakiki, sebutkan nama binti atau bingnya di belakang untuk membedakan nama orang meninggal yang sebelumnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sebelum itu kita sebutkan dulu. Misalnya kita mau doakan, saya berniat atau menghadiahkan suratul Fatihah kepada Roh Sultannya, disebut ke Roh Sultannya, jadi Roh Sultannya almarhumah Devi Permatasari binti Abdullah. Insya Allah yakin dan percaya sampai itu doakan. Ada yang biasa tidak mau berdoa, nak bilang tidak sampai Ustaz. Halo jemaah, kalau tidak sampai kira-kira di sini yakin ki sampai doakan kepada orang meninggal atau tidak? Yakin atau tidak? Yakin. Yang tidak yakin coba meninggal maki dulu. Kemudian saya doakan ki.
Kalau tidak sampai kembali lagi protes sama saya. Kalau mau kita berdoa untuk meninggal silakan, yang tidak mau silakan. Karena masing-masing ada dalilnya. Bahkan Ibnu Umar ketika meninggal, sebelum meninggal berpesan, bacakan saya di atas surat 3 ayat terakhir suratul Baqarah. Bahkan Imam Al-Jauzi juga menganjurkan bacakan Al-Quran kepada orang meninggal dunia. Jadi mau kita bacakan doa orang meninggal sampai, mau kita yakin tidak sampai, terserah kita. Yang penting jangan disalahkan orang lain. Mohon maaf. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dulu Pak Bu, itu orang tua tak dulu, mereka kan jarang berdoa. Kenapa mereka jarang berdoa? Tapi mereka doanya itu lewat sedekah makanan. Kenapa orang tua tak dulu itu? Memang mereka itu banyak yang tidak tinggi pendidikannya, tapi mereka lebih banyak belajar langsung kepada ulama-ulama, termasuk ilmu hikmah. Itu orang tua dulu Bu, mohon maaf, biasakan ada tradisinya itu orang tua tak, atau sebagian saudara-saudara tak membaca. Biasa 1 hari sampai 7 hari membaca. Kemudian ada sampai 20 harinya, 40 harinya, bahkan sampai 100-nya. Nah baca ke orang meninggal kah? Sebenarnya itu Pak Bu, tujuannya itu orang membaca satu doa untuk hadiah disampaikan kepada almarhumah. Karena itu doa Bapak Ibu sekalian, 40 hijabnya itu tembus ke langit. Ada 40 penghalangnya itu doa. Makanya orang tua dulu itu, ulama-ulama dulu, mereka sedekah makanan untuk orang meninggal. Datang lama baca. Supaya apa? Setiap orang yang datang memakan itu diniatkan pahalanya untuk almarhum dan almarhumah. Karena makanan itu Bapak Ibu sekalian, 40 hari 40 malam baru hilang dalam perut tak, dalam tubuh tak. Selama makanan itu ada dalam tubuh tak, maka 40 hari 40 malam didoakan itu almarhum atau almarhumah yang diniatkan pahalanya makanan. Misalnya malam pertama kemarin ada takziah di sini, contoh. Sampai hari ini berarti habis nih, besok itu makanan dimakan. Waktu tak hadir malam pertama takziah, selesai didoakan ya almarhumah, datang lagi malam ini 40 hari lagi ke depan didoakan sama malaikat. Itu menurut ulama hakiki. Ya makanya Bapak Ibu sekalian, tapi ini yang perlu kita perhatikan, itu sebenarnya cuma yang menjadi kekeliruan tak sekarang ini, kebanyakan mereka itu membaca katanya makan orang meninggal. Mohon maaf, tidak ada orang meninggal makan. Ada pernah lihat orang meninggal makan? Berarti tidak meninggal gitu. Sebenarnya siapkan yang anu ini, nasuka waktunya hidup. Siapkan yang anu waktunya nasuka waktunya hidup. Ini yang perlu diperhatikan. Karena tidak ada itu orang meninggal makan. Cuma kita itu siapkan makanan yang mau dibaca, itu niatnya itu pahalanya sedekah sampai kepada orang meninggal. Makanya paling bagus itu kalau mau kita baca, misalnya kalau ada yang masih membaca, itu kalau makanan mau disiapkan, tanya dulu Pak Imam. Karena kalau itu makanan disiapkan sesuai seleranya orang meninggal kalau waktunya masih hidup, Pak Imam tidak makan, nah balas si milik imam pulang. Nah ini kolesterol nak, karena sudah sesuai makanan nak. Makanya paling bagusnya kalau mau kita baca, tanya dulu dengan imam apa mau dimakan sebentar. Itu disiapkan gitu. Tapi kita dengan imam juga mengerti tongki. Karena mentang-mentang sudah dengar ini cara maya, ambil lagi kesempatan, nah bilang bagus apa kalau kontrol sama contoh. Tapi sudah lebaran, pertama kalau ada iman, tapi bukan yang iman di sini. Jamaah kira rumah dan salat dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau kita mendoakan seperti itu, banyak-banyak makin sedekah. Karena orang meninggal itu Pak Bu, tidak ada lagi yang ditunggu kecuali doa dan sedekah itu menjadi amalan jariah. Itu yang tidak itu mengalir terus. Makanya dalam Al-Quran surah Al-Munafikun dijelaskan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ketika orang meninggal itu Pak Bu diberikan kesempatan untuk hidup walaupun sebentar saja, maka orang meninggal itu minta kepada Allah, ya Allah, hidupkan saya untuk bersedekah, untuk bersedekah, bukan untuk puasa, bukan untuk mengaji, apalagi bukan untuk umrah. Satu di permintaannya orang meninggal ketika diberikan kesempatan untuk hidup Bapak Ibu sekalian, yaitu untuk bersedekah. Begitu hebatnya yang namanya sedekah. Bahkan ini menjadi amalan yang mengalir terus ketika kita meninggal dunia. Makanya Pak Bu, kalau ada yang disedekahkan, usahakan makin bersedekah. Karena itu sedekah Bu, tidak ada orang jatuh bangkrut karena sedekah. Bu, halo jemaah, pernah kita dengar ada orang sedekah selalu bersedekah itu jatuh bangkrut? Pernah kita? Tidak pernah. Malah semakin bertambah rezekinya, karena itu sudah janji Allah dalam Al-Quran, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu.
Berapa saja kita sedekahkan di jalan Allah, Allah akan tambahkan lebih dari apa yang kita keluarkan. Sedekah 10.000, 20.000, 50.000, jangan kita takut, Allah akan ganti lebih dari apa yang kita keluarkan. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah. Perumpamaan orang-orang bersedekah itu bagus seperti orang menanam satu biji, tumbuh dengan 7 tangkai, dan setiap satu tangkai berbuah sebanyak 100. Bu, halo. Ada penyakit tak? Berobat kemana-mana tidak sembuh-sembuh. Satu kunci, satu rahasianya diajarkan oleh Nabi. Perbanyak sedekah. Dawu mardakum bisodakah. Dalam riwayat Imam Tirmizi dijelaskan, obati penyakitmu kata Nabi dengan perbanyak sedekah. Niatkan sedekah tak kesembuhan penyakit tak, insya Allah yakin sama Allah sembuh itu penyakit. Walaupun bilang orang tidak ada obatnya. Kemudian bu, mau dijauhkan dari api neraka. Tasaddaqu fa inna sadaqah biqakum minan nar. Bersedekah karena sesungguhnya sedekah itu dapat menjauhkan kita dari api neraka. Kemudian bu, mau dijauhkan dari segala bencana dan bala. Perbanyak sedekah. Karena kenapa sedekah itu tidak dapat mendahului musibah dan bencana, tidak dapat mendahului sedekah. Itu hebatnya orang sedekah. Di jamak sedekah karena biasa ada orang Muhammad. Terkadang itu ada orang sedekah sekali. Jangankan orang lain, dirinya saja sedekah. Karena itu orang seke bu, tidak ada yang suka, betul? Jemaah, ada suka orang seke di sini? Bu, disuka ki suami tak seke, disuka mertua tak seke, disuka anak tak seke, disuka menantu seke. Jangankan kita bu, bahkan sesama orang seke tidak suka sama orang seke. Bilang, jangan kau pikir mana seke gitu, padahal seke tongin jo. Coba bayangkan, saking jelek itu namanya orang seke. Nah itu bu, di mana buktinya? Mau lihat itu buktinya orang-orang seke kan? Lihat maki kalau pergi beli sayur, beda 1.000 saja pergi ke pasar, nak kelilingi itu pasar kah? Beda 1.000, nak kelilingi. Dari depannya nak kelilingi masuk itu, oh lah dapat di sini sampai di depan, ternyata singkang maja hargana, masih mau kok? Aku dari itu ambil batu ribat lana daripada dongin dapat putar, ternyata singkang maja hargana bareng-bareng. Coba bayangkan. Pergi lagi beli sayur, kebetulan ada penjual sayur lewat depan rumahnya. Oh, di situ juga bisa dilihat sekena ibu-ibu kan? Tapi bukan ibu sini, ibu di Argentina aja begitu. Di mana buktinya? Baju cuma lihat, beli saja sayur, tomat, banyak yang beli. Berapa semua anunya matinya? 15.000. Nah tawari lagi. Ladai bisa jika 10.000. Nah Nabi lebih penjual sayur kalau tidak pernah apa itu sawala. Nah kalau 10.000. Ya bagaimana Pak? Itu tahun harganya 15.000, kurang sekali itu. Biar mi pain, tapi tambah jeruk 3 nah. Ya ambil lagi tomat 2, ambil ki lombok biji setengah kantong, singkang maji. Dia sekenan jo. Nah biar anu nama makan sakit kita onji. Padahal itu Pak Bu, kalau ada mau dimakan, makan memang mi. Jangan maki sekeki derita. Siapa kira-kira mau disimpankan uang tak Bu? Halo, jemaah, Bu, siapa mau disimpankan uang tak? Mati ibu, uang tak itu bukan kita nikmati. Contohnya Budi, contoh. Ini banyak warna nasimpan karena nasakeki dirina, nasimpan warna. Bukan ini di ATM di mana nasimpan di mana di bawah bantangnya sama di bawah kasurna. Akhirnya meninggal ki duluan na suamita, menangis ni suamita pudung. Pokoknya itu suamita sedih sekali. Sandar di dinding sambil kerut di songkon hanggar rupang gitu. Oh godohong apa teterika malam pada singgara, tidak ada singgara ada di. Bukan di singgara kita, di singgara di Israel. Pokoknya dan singgara benar, menangis begitu, terseduh-sedui. Nah bilang itu keluarganya, sahabat-sahabat, istrinya ikut. Hebat itu dan sampar, dia kan dan sampar namanya. Tidak ada sampar sih, tidak ada. Bukan dan sampar kita. Bilang hebat dan sampar itu hebat cinta sama istrinya tahu kan? Hebat dia menangis kedong. Menangis terus. Tiba di waktu malam, saya dikuburkan tadi sore. Akhirnya nah lihat di tempat tidurnya istrinya, nah tambah nakundur hingga juga. Apa yang terjadi? Udah bilang, lipat itu, tidak sanggup kalian kita tempat tidur kan? Nah lipat itu anaknya, nah lipat di kasurna, nanti beres ya doang tanah, ada uang 100. Akhirnya, dapat baik songko nah, si bilang 1. Akhirnya nalipat lagi itu, naguling itu kasurna, uang 100 semua dibawa. Ternyata dihitung, 100 juta. Dapat janda pirang 4. Akhirnya sedih tadi tidak jadi sedih, sudah memperbaiki dia punya perasaan nah. Bilang alhamdulillah kawin lagi, biar mau diservis dia oleh mereka ke di bawah. Saya menikah lagi di atas. Coba bayang kamu, gara-gara apa? Gara-gara seke orang. Jangan ada seke-seke, ada mau dimangkam-makam mami.
Karena kalau sakit ibu tidak bisa dimakan enak-enak, betul. Karena biasa itu kalau sakitnya orang itu tidak ada mie yang enak makanan, yang manis terasa pahit, betul. Makanya Pak Bu juga kalau ada suami itu masak kami mie yang enak-enak. Karena sekarang itu ibu kan namanya buranina na sakit kitongi. Iya pokoknya nyo iya pa na paluangin na pagkandreng nyaman-nyaman buranina garimpi buranina. Sakit po suami na baru na masak kang ina bilang pa Aji mau ki makan apa? Mau ki makan parapi kubuat kang ki mau ki palubasa kubikin kang ki oh apa butar lamba maki. Kalau sakit po suami ta baru na masak kang ina-ina. Kadang kenapa makanya Pak Bu jangan maki heran kalau banyak suami tak tidak mau makan di rumah tak makan di luar mi. Karena kenapa? Bosan makanan tak di rumah tak. Sampai di rumah tak pulang dari kantor baru di tangga marah-marahin suamina. Belum masuk pintu itu naren remi kau-kauna. Po namarai semesta mati namarai. Makan di dalam ya tonggi itu kan buka kasubangia. Apa Bu? Ikan 3 hari na panasi. Bawaan pinyo bogo sumidonyo juku kagodong ayin na besok-besok tidak mau makan suami tak. Kenapa? Cari ki warung di dekat tempat kerjanya sehingga di situ pulang ditanya ki bilang Pak pergi makan di dalam. Dia bilang pasti kan bambang misinganjo. Langsung dia bilang iya alhamdulillah sudah gak makan tadi. Bilang di mana aku sih makan? Dia bilang na traktir ke temanku padahal dia traktir teman nanjo. Yo makanya hati-hati ibu. Jadi kemudian Bapak Ibu sekalian kalau pergi menjenguk orang sakit ini saran di sekedar saran masukan. Kalau pergi menjenguk orang sakit kan orang sakit itu tidak makan apa-apa. Jangan makan makanan bawa. Uang mau saja itu dikasih masuk di amplop itu uangnya. Kemudian dikasih itu orang sakit ke setidaknya meringankan biaya rumah sakit, betul. Kalau makanan dibawa pun tidak makan juga dong. Siapa yang makan penjagana. Jadi itu kasih orang sakit ke pulang ke rumah tambah kursi penjagana tambah cowok nih. Karena saya nyaman akan dari rumah sakit ya. Tapi tidak ada penjaga begitu di sini. Jamaah takbiratul maut yang sangat dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa kematian itu adalah rahasia Allah, datang secara tiba-tiba, betul. Karena jangan tubuh tahu mati apa bangka ki, betul. Tiba-tiba iya tadinya sama-sama ki paginya, bahkan sama-sama ki cerita tiba-tiba meninggal ki kasih sebentar sore, meninggal ki malangnya. Itu datang secara tiba-tiba, tidak memandang umur. Makanya Pak Bu untuk mengantisipasi yang namanya ajal kematian, ulama mengajarkan ada tanda-tandanya supaya bisa diketahui itu kapan ajal tak bukan diketahui. Artinya ditahu bahwa tidak lama mati meninggal, bukan ditahu harinya. Karena tidak ada yang tahu itu waktu dan harinya orang meninggal. Tapi kalau tanda-tandanya ada yang tahu. Mau kita tahu tanda-tanda kematian Bu? Mau? Tanda-tanda kematian ini yang pertama, apabila kita bermimpi jatuh biji mata, itu tanda-tanda kematian. Tidak aja tokat dulu kami suaminya. Bu, halo. Tidak mimpi jadi kemarin. Alhamdulillah aman jadi itu baik. Kemudian tanda-tanda kematian selanjutnya, apabila langit-langit tahu langit-langit Bu. Di atas di. Apabila langit-langit itu sudah tidak gili lagi. Itu tanda-tanda kematian. Jadi hati-hati Ibu kalau dicobai langit-langit dites kita tidak gili itu hati-hati. Saya yakin dan percaya semua pasti mencoba. Kenapa Bu masih gili? Gila-gila ji. Alhamdulillah aman gitu baik. Kemudian tanda-tanda kematian apabila tulang pipi itu sudah rata. Ini Bu tulang pipi tak. Apabila ini tulang pipi itu sudah rata itu tanda-tanda kematian. Kemudian tanda-tanda kematian itu apabila garis dari telinga kita di atas dan di bawah itu warna hitam dan telinga itu layu turun. Ilari naun ni anjanu atau liya. Kemudian leleng negara sinaratia itu tanda-tanda kematian itu Pak. Coba perhatikan. Tapi jangan kicernya sebentar, jangan dulu yaki. Jangan sampai tak bangka jadi. Kemudian tanda-tanda kematian apabila ujung hidung kita ini sudah tidak baku lurus lagi. Ini boleh kalau tidak sejajar mini hidungnya di atas ini, itu tanda-tanda kematian. Makanya Pak Bu kalau pergi jenguk orang sakit ini saja diperhatikan. Kalau sudah tidak lurus ini, itu tanda-tanda kematian. Jangan dulu coba Ibu, jangan aman gitu. Baku lurus gitu, berarti aman gitu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tanda-tanda kematian itu apabila kita pegang kepala ubun-ubun dilihat di bayangannya tangannya itu terputus nih. Coba ingat dulu, orang tua itu orang tua dulu sering duduk-duduk, tapi pegang begini kepalanya, toh? Coba ingat nenek tak dulu.
Sebenarnya bukan kepalanya pegang-pegang, ini nak lihat bayangannya tangannya. Kalau sudah terputus itu tanda-tanda kematian. Kemudian apabila rambutnya itu sudah tidak bunyi lagi kalau digosok ibu, ini pernah digosok yang diuka, tidak pernah sarah. Karena sarah semua itu diuka pernah digosok, bunyi semua rambutnya kalau digosok. Jangan dulu gosok, jangan sebentar bi. Ya aman gitu. Kalau ini rambut sudah tidak bunyi kalau digosok, berarti 40 hari itu akan meninggal nanti. Karena kenapa? Berarti sudah tidak ada rohnya. Karena rambut itu Pak Bu ada rohnya menurut Gurta. Iya, karena ada 7 sesuatu yang mati dalam tubuh tapi hidup. Itu salah satunya rambut. Makanya Pak Bu biasa itu orang pergi menjenguk orang sakit itu nak pegang-pegang rambutnya. Sebenarnya bukan nak pegang tok saja, tapi itu nak periksa satu-satu itu rambut. Kalau sudah tidak bunyi itu tanda-tanda kematian. 40 hari lagi sebelum menjelang kematian. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tanda-tanda kematian selanjutnya 100 hari, berarti 3 bulan 10 hari sebelum meninggal ke orang muncul tanda-tandanya di waktu asar. Yaitu mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, ujung kepala sampai ujung kaki itu akan merasakan menggigil. Rambut kita di waktu asar kan? Para mulai capana luntas sangat capana bangking. Kalau dirasakan seperti itu Bu, 100 hari menjelang kematian tak. Kemudian tanda-tanda kematian selanjutnya 40 hari sebelum menjelang kematian tak muncul tanda-tandanya di waktu asar lagi. Amumbar di waktu asar kasih. Apa itu Bapak Ibu sekalian? Yaitu bagian tengah perut kita, tengah tubuh kita itu akan merasakan denyut kencang. Dan nendring jobat tangga di waktu asar ka punna ambani mi kamatian ka. Dia bakal ceramah di Jenepon to Bangkalan Barat. Sebab baku ceramah minawang anak budaya, junun budaya atat to nganti-nganti. Bukan aero makapan nabi galan tersinggung kapan dengan ceramahku. Akhirnya postat akhirnya sampai perkira postat. Tapi ada tadi itu ceramah ta itu pembahasan ta tanda-tanda kematian itu apabila berdenyut itu perut. Iya betul sekali. Man rasa mas saya. Ngapa memang anak muda? Kurasakan tadi begitu kak. Bagaimana awalnya? Dia bilang sudah 3 hari ini begini Ustaz. Bu halo, yang kutanya anak muda. Kalau 3 hari orang rasakan begitu, bukan itu tanda-tanda kematian. Apa yang kau cipuru? Karena waktu bosi, kalau waktu bosi jadi cipur lagi. Emang kau palumi dengan bayau basur kontu. Jadi itu maksudnya tanda-tanda kematian 40 hari sebelum menjelang kematian tak itu 1 kali jadi rasakan. Berarti itu sisa 40 hari menjelang kematian tak. Kemudian 1 minggu atau 7 hari sebelum menjelang kematian tak muncul lagi tanda-tandanya di waktu asar lagi. Maka kita akan diberikan cobaan oleh Allah berupa sakit, garing tawa. Tiba-tiba waktu asar itu tidak ada selera untuk makan. Tidak kira orang nganre. Tiba-tiba ada lagi selera untuk makan. Mau sekali kita makan, tiba-tiba hilang lagi nafsu makan. Keje yang nganre, tiba-tiba duduk yang nganre. Kalau kita rasakan seperti itu, mohon maaf, 7 hari menjelang kematian tak. Kemudian 3 hari sebelum menjelang kematian tak muncul lagi tanda-tandanya di waktu asar lagi. Abung basi tanda-tanda yang juga mati di waktu asar asing. Apa itu Bapak Ibu sekalian? Yaitu bagian tengah jidat kita anne abanga antara kanan dan kiri 3 hari. Itu akan berdenyut kencang. Anden ringnya domba-domba ke abanga. Kalau kita sudah rasakan seperti itu Bapak Ibu sekalian, maka banyak-banyak makin berpuasa. Puasa terus makin sampai 3 hari. Untuk apa? Untuk membersihkan sesuatu yang najis dalam tubuh tak. Karena tolong alu mami gitu. Bu halo. Tidak Jepangnya sumbangan kan aja. Alhamdulillah aman gitu pain. Kemudian 1 hari sebelum menjelang kematian tak. Bu halo. Japan tuh muka mi. Tapi insya Allah labu ngasih umur tak nebangi ini agamin. 1 hari sebelum menjelang kematian tak maka muncul lagi tanda-tandanya di waktu asar lagi, yaitu ubun-ubun kita akan berdenyut kencang. Kalau kita sudah rasakan seperti itu Pak Bu di waktu asar, ubun-ubun tak berdenyut kencang, berarti tidak didapati lagi asar besok. Kira aku digape mu puasa lagi. Apakah kita meninggal di waktu maghrib, meninggal di tengah malam, meninggal di waktu subuh, atau meninggal di pagi hari, di siang, yang jelas asar besok tidak lagi kita dapati. Makanya Pak Bu perlu diperhatikan yang namanya tanda-tanda kematian supaya mengantisipasi derita untuk banyak-banyak bertobat
sebelum datang ajal tak semua. Karena itu kematian Bu adalah rahasia Allah, betul. 3 gitu narasakan Allah kepada kita. Yang pertama adalah jodoh, yang kedua adalah rezeki kita. Jadi itu rezeki Pak Bu, itu adalah rahasia Allah. Tapi kalau mau kita tahu Bu, bagus semua rezeki kita, Bu, halo Bu, jemaah, mau kita semua bagus rezeki kita? Mau? Tidak mau Ki? Mau Bu? Kalau mau kita bagus rezeki kita semua, menurut orang tua tak dulu belajar dari ayam. Saya Pak Bu terus terang banyak belajar dari ayam. Kenapa ayam itu bagus makanannya, bagus rezekinya? Karena ia bangun subuh, betul. Jadi kalau mau kita bagus rezeki kita Bu, as-subuh kok lakutu. Ini jam 10 salat subuh. Nah biar malaikat kamu calatong pusing. Mau nacata salat subuh waktu duha, mau nacata salat duha belum bisa bayang subuh. Terpaksa pusing malaikat pulang na bawa buku catatannya. Akhirnya na tulis mami salat subuh garis miring salat duha. Begitu mi kapan? Bu, halo jemaah, kalau ada anak tak Bu di rumah tak pengangguran, tapi mudah-mudahan tidak ada, kita insya Allah yakin dan percaya yang hadir malam ini tidak ada ya anaknya pengangguran kerja di semua. Tapi misalnya Budi, contoh ada anak tak pengangguran di rumah tak, nah sudah salat subuh tidur kembali, biar kami nama bangun apa na jamaah apa tuh mau nak kerja kalau pengangguran. Jadi kalau ada anak tak sudah salat subuh pengangguran tidur kembali, biar kami bangun jam 5 sore. Supaya apa? Supaya makan siangnya sama makan malamnya aja mami. Pala busuk bobo. Ayam dipelihara, bayawi pun pengangguran deh tidak harapan. Tapi insya Allah tidak ada di pengangguran tahu di sini. Jamaah takbirat rumah yang salat dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, rahasia Allah terhadap kita semua yang namanya manusia itu adalah ajal tak semua, betul. Karena kalau ajal itu Pak Bu, kalau kita mengikut kepada Nabi itu umurnya 63 tahun menurut catatan sejarah. Tapi almarhumah berapa umurnya? 32 di berapa? 30 kurang lebih, iya 31 kurangnya umurnya dari Nabi. Bagi ruana umurnya Nabi, tak bayangkan. Kalau ada orang diberikan penyakit lewat dari 63 tahun, berarti diberikan bonus oleh Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ini malam ada yang sudah berumur 62 tahun 11 bulan, 1 bulan mami. Tapi insya Allah yang hadir malam ini semua panjang umurnya, amin. Karena kenapa Pak Bu? Itu kematian sudah diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran, walikulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Punna narapi miak jalana sere rupa tahu tenana kulle yang pamundurki tenatonna kulle yang pamajui, siap atau tidak siap, sempat atau tidak sempat. Kalau sudah tiba ajal kita, maka kita semua akan meninggal dunia. Orang kaya mati, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Pak RT tidak ada di Pak RT, tidak ada ji. Tapi Pak RT lihat berkata sembarang bilang, insya Allah Pak RT, Pak RW, Pak Desa atau Pak Lurah yang hadir malam ini panjang sama umurnya, amin. Itu yang bagi lagi Pak RT namanya Ustaz Kamatetum, yang mati ngasih kita wah. Jamaah takbiratul maut salat rahmat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak Budi, bagus kalau ada yang selalu doakan ketika meninggal kini, terutama kalau ada anak tak, usahakan didilalo dari sekarang. Karena sekarang itu Bu, susah didapat anak yang soleh, betul. Susah didapat anak yang soleha, betul. Yang banyak sekarang itu anak salah, yang banyak, mohon maaf. Anak soleh susah sekali didapat. Karena kenapa? Beda itu kita dulu, waktu itu anak-anak dengan sekarang anak-anak kah? Beda sekali. Jauh nih barat-baratkan dulu dari sekarang. Makanya Bu, dulu itu orang berhasil kenapa? Dulu itu rakyat tidak ada semua patotuan sama orang tuana, terutama sama guruna. Sekarang itu anak-anak Bu banyak sekali di patotuai. Jangankan sama orang tuana, gurunya lagi di sekolah patotuai yang asing. Kita dulu Bu diingat dulu waktu tak kecil,
Kalau dulu ada tamunya orang tua tak mamata di ruang tamu, datang tamunya nak kita dari dalam ke dapur mau ke keluar, nak kucing lagi ke mata, itu mengerti maki bau mana mamaku ini kalau lewat ke masuk lagi. Betul. Sekarang anak-anak kan dibucin lagi mata sama mama, nah apa nak bilang kenapa itu mata tak mama? Coba yakin anak sekarang. Dulu mengaji kisah saja, itu bus setengah mati ki mengaji. Kenapa? Angkat ki dulu air, sampai kita di tempat mengaji tak jalan ki lagi jauh-jauh. Jalan dulu ada motor, sepeda banyak, tapi itu pun sepeda orang-orang tertentu ya ada di sepedanya. Kita dulu jalan kalau satu kampung, dua kampung dilewati, sampai di situ capek tomak langsung ke angka air. Ada yang disuruh lap kita anggana guruna, ada yang disuruh kasih makan bebeknya sampai tina. Apa hubungannya mengaji sama kasih makan bebek sama itu? Tapi itulah berkahnya. Sekarang anak-anak kau diajar ke mengaji patotoai. Kebetulan saya mengajar di sekolah guru PAI, guru agama. Wajar di anak-anakku mengaji kalau jam 2 sampai jam 4. Anak-anak ada kodong anak muridku betul-betul 1 tahun itu tidak ada apa mana tahu kelas 1 gitu terus. Dulu kita mengejaki sebentar jadi pintar, betul. Alhamdulillah saja dia jadi orang tua tak dia pagi pintar. Alim pula manraona alohamu pun minraona hamu dalun dapat na doa alhamdu laman rawana lela masa dulipan Allah rawana hilillahi rawana rabasa duplaman rawana bila ille panaa laman rawanan lamin punayan rawanan minun rawanan na Rabbil alamin. Ini dibaca nih alhamdulillah Rabbil alamin. Anak-anak sekarang kan metode ikra baca sama metode ummi dan sebagainya. Anak-anak diajar ki ikra patotoy sekali. Ada anak siswaku kuajar ki kaf. Kebetulan kaf dibacanya kalau dibawa kina barisnya namanya ki. Kalau baris berbaris doma itu bacanya ku. Ikut Tommy itu bilang ku. Jadi kalau dilanjuti dia bacanya kiku. Tapi apa nak bilang anak muridku siswaku nak bilang kiu. Coba yang kompeten itu tuh anak. Masuk ke sekolah hari Kamis kebetulan warna merah baju batikku di sekolah. Baru masuk pagar apa nak bilang menyala ustazku. Coba bayangkan anak dulu mana kita berani kayak begitu. Sama guru tanah saya pada tua ini. Ada lalu satu anak muridku betul-betul kurang ini tidak tahu kenapa. Mabalak sekali di sekolah dan malas paling malas ke sekolah. Kebetulan itu kemarin waktu ujian semester, ulangan semester, kan libur ke 1 minggu anak-anak kan. Dia tambah 1 minggu lagi berarti 2 minggu libur nah. Kebetulan satu rumah sama nenek nah. Ditanya sama nenek dia bilang nak kenapa aku tidak pergi sekolah? Nah 1 minggu mau ke sekolah, nah bilang ini cucunya tidak gini. Coba bayangkan itu anak-anak ditanya. Akhirnya kalau karena nenek anak kasihan itu cucunya, nah cek itu wali kelas nanti memang mengajarku. Saya bilang assalamualaikum bu guru. Tidak pergi ke sekolah cucuku kurung karena sakit, alasan sakit mami supaya tidak dialpe terus. Akhirnya apa terjadi? Kebetulan ini wali kelas teman mengajar. Itu lewat di depan rumahnya ini anak-anak ini, neneknya ini anak-anak kan. Ya akhirnya sudah pulang sekolah, langsung singgah di situ mau lihat karena 1 minggu tidak pergi sekolah. Akhirnya singgah, baru na standar motornya itu wali kelasnya. Macam memang tua-tua beri jendela ya itu neneknya. Wih, mati dia adik guru no. Nah panggil cucunya, beri ku cepat sembunyi ku cepat. Ya adik guru no. Nah tadi sudah ku kinsikan, sudah ku cek guru no. Tidak pergi ku sekolah karena sakit, kuna tidak mau sakit. Apa nak bilang cucunya bilang tak balik ki. Bukan saya pergi sembunyi, kita yang pergi sembunyi nenek. Saya bilang kenapa memang nak? Tadi itu nek sudah tahu ku cek guruku. Ku bilang tidak pergi ke sekolah karena meninggal ki nenekku. La ilah lo cucu kurang ngajar lah. Coba bayangkan itu. Kenapa perempuan anak-anak sekarang? Nah, doa kayak ini nenek meninggal. Nah dia kodong diizinkan sakit. Coba bayangkan itu nih anak-anak sekarang. Makanya Bapak Ibu sekalian anak tak jadi memang dari sekarang dari umur 7 tahun itu Nabi sudah perintahkan muru awladakum bis salati wa hum abna asaba sinin. Perintahkan anak tak salat diajar ke anak tak di umur 7 tahun. Supaya apa? Wadribuhum idza balaghat asyara sinin. Kalau tidak mau sholat 7 tahun, umur 10 tahun dipukul nih anak-anak kah? Kalau tidak sholat, kalau perlu bu, kalau paling bagus, biasakan nih anak itu dibawa ke masjid. Iya ada biasa ibu-ibu kah supaya apa bu? Dibawa anak ke masjid supaya nak ingat terus ketika besar. Oh dulu nenekku, dulu orang tuaku selalu kena bawa ke masjid. Akhirnya rajin juga ke masjid. Siapa lagi bu mau ganti kalau meninggal makin semua. Kalau bukan anak-anak tak semua betul. Makanya dibiasakan dibawa ke masjid. Ada orang tua protes sama saya. Ustaz tidak kubawa ke saya cucuku, anakku ke masjid. Kenapa? Lari-lari bela, ribu ki bela. Bu namanya anak-anak itu didetik dengan keributan. Yang salah itu kalau bapak anak bulu sumi lari-lari dalam masjid.
Itu yang salah. Kalau anaknya wajar kita, tapi bu, anak tak cucu tak diingatkan juga. Kalau ke masjid bilang, nak, jangan kau lari-lari, jangan kau ribut di masjid. Kalau ribut kau dengan lari-lari kau ada laporan, jangan mau lagi pergi masjid. Ingatkan juga anak tak bu. Karena biasa mohon maaf ada orang tua bermasa bodoh tabe, tidak ingatkan cucunya sama anaknya. Akhirnya dia anaknya datang ke sini masjid, tidak sembahyang pergi lari-lari dalam masjid. Akhirnya kita juga yang imam, malipun makin depan, pucala makin. Kebetulan imam apalagi kalau imam ambil surat-surat panjang. Ya apalagi kalau surat pendek jangan ambil, tapi surat pendek yang susah-susah ya. Habis itu kebetulan salat maghrib ini ambil ki kuliah pengumpuna. Akhirnya apa terjadi? Tidak sampai-sampai itu kuliah. Wala antum ma'abiduna ma'budu wala ana abidu ma'abattum. Wala antum ma'abiduna ma'budu wala ana abidu ma'abattum. Wala antum ma'abiduna ma'budu wala ana abidu ma'abattum. Kita ulang-ulang, kita putar-putar ki. Karena kenapa ribut sekali dalam masjid anak-anak kah? Akhirnya ada anak-anak berteriak belakang, kenapa itu Pak Iman tak putar-putar ki bacaan nah? Nah bila juga yang mendepangan ini juga kupikir dari tadi. Akhirnya anak-anak lain berteriak bilang, Imam, lakum. Una sambung Pak Imam. Lakum dinukum waladhalin. Terpaksa berteriak anak-anak di belakang, amin misede. Itu bayangkan itu. Itu kalau surah-surah yang susah ya, ribut tomi anak-anak kah? Bahkan juga itu pun terkadang wal asri saja dibaca, terkadang bagus sambung itu udah waktu ini. Coba bayangkan. Makanya itu biasa kalau ribut anak-anak itu mengganggu konsentrasi kita sebagai imam. Jemaah tadkiratul maut salat dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tapi bu masih ada waktu. Masih ada. Habis mini? Masih. Nampak apa jadi lanjut? Sanggup jadi bu? Ya yakin. Jujur saja jangan ada dusta di antara kita. Bilang ibu sanggup ya karena alhamdulillah enak semua ki karena mempong asing ki. Aki kalau mente langsung pengen si jambi na lalapong bitisikku. Tapi Pak Bu sedikit lagi deh terakhir. Jadi kita hidup dunia ini tidak ada yang bisa kita banggakan dan tidak ada yang bisa kita sombongkan, betul? Bu, apa yang mau kita sombongkan? Sombong dengan jabatan tak? Jabatan hanya sementara. Iya, apa mau kita sombongkan hidup dunia ini? Karena semua yang kita miliki semuanya adalah titipan dari Allah. Rumah yang mewah adalah titipan dari Allah. Sawah yang luas adalah titipan dari Allah. Mobil yang mengkilat-kilat titipan juga dari Allah. Uang yang berlipat-lipat titipan juga dari Allah. Jabatan yang tinggi juga titipan dari Allah. Meninggal kita semua akan pergi meninggalkan kita. Karena baju terakhir kita Pak Bu bukan baju yang harganya 2 juta 3 juta. Yang dibawa mati apa pain? Kain kapan atau kain kaci. Kita meninggal dunia bu, kendaraan terakhir kita bukan Pajero, bukan Ferrari, akan tetapi ambulans. Lalu rumah terakhir kita bukan rumah yang bertingkat-tingkat, bukan apartemen yang kita miliki, akan tetapi rumah terakhir kita, tempat tinggal terakhir kita adalah kuburan atau liang lahat. Kemudian gelar terakhir kita bukan dokter dan profesor, akan tetapi almarhum dan almarhumah. Makanya Pak, tidak ada yang bisa kita sombongkan hidup dunia ini, karena semua yang kita miliki adalah titipan dari Allah. Apa mau kita sombongkan? Bangga dengan derita. Mentang-mentang sudah pasang bulu mata palsu, nah biar pergi tasiana pakai tongji. Kira-kira bu setiap berkedip tiap gampang ikan rejawa. Bu, jemaah. Bu, dulu orang tua tak, kalau jatuh bulu matanya, itu nambil ki. Baru nak suruh kasih simpan di kepalanya, dia bilang, nah ada rindu kagak, betul. Itu dulu. Sekarang bu, jatuh bulu mata tak, bukan yang ada rindu kan ki. Ngapain? Lapas sekilena. Jadi apa mau kita sombongkan? Sombongin dengan hidup tak? Mentang-mentang sudah pasang jarum dan benang, jangan bagi bangga. Akhirnya mentang-mentang sudah operasi hidung, nah sini itu orang-orang P-nya kah? Nah sindir-sindir itu orang P-nya kah hidungnya? Padahal itu kalau P-nya ke orang, bu, halo, P-nya. Itu kalau orang P-nya ke orang bu bersyukur gitu, jangan makin minder, jangan makin berkecil hati. Karena itu orang P-nya kah hidungnya rata-rata panjang umurnya. Kenapa? Irit kinapasnya. Tapi nyaman juga boros dulu hidungnya, akhirnya apa? Bahaya. Jamaah tadkiratul maut yang selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi tidak ada yang bisa kita sombongkan hidup dunia ini. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Makanya bu, kita hidup dunia ini hanya sementara dan semua akan kembali kepada Allah. Semua kita miliki, Allah akan minta pada waktunya. Makanya
senantiasalah kita meninggalkan sifat sombong, terutama kita senantiasa mengingat kematian. Tapi Pak Bu, mohon maaf, sebenarnya malam ini masih ada yang mau kita bahas karena waktu tak terbatas. Ini sudah 1 jam lagi kurang lebih. Jadi kita sama-sama berdiri di sini karena waktu tak terbatas. Tadi itu Bu, ada kewajiban orang hidup. 7 kewajiban orang hidup itu menurut Syekh Wabaz Zuhaili, ulama besar yang berada di Timur Tengah, mengatakan bahwa bahasanya orang hidup itu Bu, kita semua yang hadir pada malam ini punya kewajiban 7 kewajiban kepada orang yang sudah meninggal dunia. Karena yang hadir pasti punya orang meninggal, betul. Makanya 7 kewajiban itu. Tapi ini malam mohon maaf tidak sempat kita bahas karena waktu tak terbatas. Tadi sudah dibahas 1, yaitu mendoakan orang meninggal. Itu salah satu kewajiban orang hidup terhadap orang yang sudah meninggal dunia. Yang 6 ini tidak sempat kita bahas, mohon maaf karena waktu tak terbatas. Yang sampai kita bahas nah banyak yang mengantuk. Jadi insya Allah di suatu hari nanti, di lain waktu kita dipertemukan kembali, walaupun bukan dalam suasana acara seperti ini, acara apapun, kalau kita mungkin lagi ingat kembali lagi, insya Allah kita akan bahas tentang kewajiban orang hidup kepada orang yang sudah meninggal dunia. Tapi Pak Budi, mohon maaf sebelum kita akhiri tafsir ini, sama-sama kita dulu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doakan almarhumah Ibu Devi Permatasari binti Abdullah. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa beliau. Allah melapangkan kuburnya, Allah menerima segala amal ibadahnya, Allah memberikan kesejukan di alam barzakh. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menempatkan almarhumah di tempat yang layak di sisinya.